Jongyeon, seorang ibu rumah tangga yang hidup berbahagia bersama suaminya Jongbi, serta putrinya Yerin. Mereka memiliki usaha bengkel mobil yang digeluti bersama-sama. Meskipun tidak memiliki banyak tabungan, mereka merasa puas dengan kehidupannya. Namun, seketika kehidupan mereka berubah. Setelah teman Jongbi bunuh diri dan meninggalkan banyak hutang atas nama dirinya. Rumah dan usahanya disita. Mereka pun bangkrut dan tinggal di rumah kontrakan. Penasaran? Namun sebelumnya, tetap support channel ini ya dulur. Terima kasih. Film berjudul Way Back Home ini diangkat dari kisah nyata. Digarap oleh Pang Eun Jin, dibintangi oleh Neng Jun Do Yoon, Mas Goso, aktris cilik Kang Jiwo, serta sederet artis papan atas lainnya. Karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi, mereka menemui temannya, sebut saja Mundo, dan diberilah pekerjaan, yaitu mengirim batu permata ke Perancis, dan akan dibayar 4.000 won dalam 3 hari. Namun, mereka menolaknya. Sesampainya di rumah, pemilik kontrakan sudah berada di depannya dan menagih tunggakan yang belum dibayar selama beberapa bulan. Sama kayak admin nih. Dalam keadaan yang terdesak, Jongbi menerima tawaran itu. Tapi ternyata pekerjaan itu hanya untuk seorang wanita. Sempat terjadi pertengkaran antara mereka yang didengar oleh putrinya. Esok paginya, di saat suaminya belum pulang, Jongyeon menghubungi Mundo dan menyanggupi pekerjaan itu. Sebelum pergi, Jongyeon menyempatkan membeli boneka untuk Yerin, walau bonekanya tak sesuai keinginan Yerin. Sang ibu pun berjanji akan kembali 3 hari kemudian dan membelikan boneka yang diinginkannya. Saat Jongbi pulang, sebuah catatan tertulis untuknya jika dia pergi jauh, dan Yerin dititipkan ke bibinya. Sesampainya di Orly Airport Prancis, dirinya telah dicurigai. Saat itu, seseorang menghampirinya dan akan menunggunya di luar. Namun, setelah kopernya dibuka, isinya bukan perhiasan permata, melainkan kokain sebesar 17 kg. Kayak kasusnya Corby aja ya. Jongyeon pun kebingungan. Atas situasi yang ia hadapi dan keterbatasan bahasa, Jongyeon mendekap di penjara Paris selama 3 bulan. Mendengar kabar istrinya tertangkap, Jongbi pun melaporkan ke kantor polisi jika istrinya hanya sebagai korban. Yang ditangkap harusnya Mundo. Namun, Jongbi malah dites urin. Jika kondisi demikian, kadang di luar kendali ya dulur. Waktu bergulir dengan lambatnya. Seorang kedubes Korea Selatan di Paris menemuinya. Sebut saja Chokde. Dia meminta tanda tangannya. Saat Jongyeon minta tolong agar bisa menghubungi suaminya, Chokde tak menghiraukannya. Namun, atas bantuan sipir penjara, Jongyeon sempat berkomunikasi dan ingin berbicara dengan putrinya. Namun, jatah waktu telah lewat dulur. Oke lanjut. Perjuangan Jongbi tiada henti. Dia kembali ke kantor kepolisian dan menghubungi kantor kedutaan Korea. Bukannya mendapat kabar yang menggembirakan, justru diminta cari uang untuk pengacara istrinya. Sesampainya di rumah, ternyata seluruh perabotan rumah tangganya telah dikeluarkan oleh pemilik kontrakan. Nasib. 3 bulan telah berlalu. Jongyeon menulis surat untuk putrinya. Belum selesai menulis surat, seorang sipir masuk dan memberitahu jika dia akan dipindah tahanan. Jongyeon pun tampak gembira. Sambil mengemasi barangnya,
Pikirnya dia akan pulang ke Korea. Akhirnya Jonghyun dipindah ke Dukon, penjara wanita Martinique Island, Kepulauan Karibia. Tiba di penjara, kepala sipir, sebut saja Hellboy, menyambutnya. Perlakuan kasar diterimanya. Dia disuruh telanjang dan dipaksa menelan 2 pil. Entah maksudnya itu apa ya. Esoknya, saat menerima jatah makan pun, dengan sengaja disenggol oleh napi lain, dan tumpahlah jatah makanannya. Begitu pula roti yang dipegangnya disambar pula. Malam hari tiba, rutinitas menelan pil dan minum air comberan dia terima. Dalam keadaan perut perih dan kelaparan, sisa makanan di lantai pun dimakan. Sementara, perjuangan suami untuk sang istri tak berhenti. Mencoba menghubungi beberapa temannya Mundo, ternyata semua temannya mafia narkoba. Kembali ke penjara, sempat terjadi insiden. Seorang napi menyerangnya dari belakang. Jonghyun melerainya. Namun dia juga menerima serangan dari napi lain, walau sempat menyimpan foto milik temannya. I'm sorry. Teman satu selnya itu ternyata dia seorang anak yang berpisah dengan ibunya. Dia pun bersahabat dengan napi bule. Kembali ke Jongbi. Pagi harinya, dia menerima beberapa surat dari istrinya yang isinya menanyakan gadis kecilnya dan mengabari bahwa dia telah dipindah selnya. Jongbi pun membalas surat istrinya, walau tak semudah membalik telapak tangan. Esoknya, dia menghubungi kedutaan kembali. Ternyata, pihak kedubes tidak tahu jika istrinya telah dipindah penjara. Lah terus kerjanya ngapa ya? Sin berpindah di penjara. Pak Hakim yang menangani kasus Jonghyun mengatakan, jika pengadilan tidak dapat memproses persidangan karena tersangka utama belum tertangkap, dan hukuman Jonghyun diperpanjang 4 bulan lagi. Beralih ke kantor polisi. Mendengar bahwa Mundo tertangkap, dia langsung menendangnya. Namun, pihak kepolisian mengingatkan jika Mundo dapat meringankan hukuman istrinya di pengadilan. Akhirnya, Jonghyun pun meminta maaf. Oke, kembali ke penjara. Surat dan paket yang dikirim suaminya telah sampai. Namun, celdamnya disita oleh kepala sipir. Mboh kayak apa? Oke, lanjut. Tangis haru biru dirasakan oleh Jonghyun. Tak terasa, air mata menetes di pipinya saat menatap foto buah hatinya. Kembali ke Korea. Saat ayahnya tiba, dia membacakan isi surat dari ibunya untuk Yerin. Persidangan Mundo pun digelar. Persaksian Mundo mengatakan jika Jonghyun tidak mengetahui jika di dalam tasnya berisi narkoba. Yes, kepala polisi yang selama ini membantunya tersenyum bahagia. 9 bulan penantian panjang Jonghyun membuahkan hasil. Dirinya akan disidang di pengadilan. Kabar menggembirakan pun disampaikan Jongbi ke duta besar. Namun, lagi-lagi Jongbi dipandang sebelah mata. 2 bulan kemudian, saat staf kedutaan menyortir surat-surat keluar, Chokde marah-marah melihat kantornya berantakan dan minta dirapikan karena akan ada kunjungan dari parlemen. Karena panik, salah satu karyawan menumpahkan kopi di sampingnya dan mengenai semua dokumen, termasuk dokumen Jonghyun yang akan dikirim ke Prancis. Dan dokumen itu pun masuk ke laci, tertumpuk dengan dokumen yang lain. Beberapa bulan kemudian, karena dianggap tak berguna, akhirnya semua dokumen itu pun dimusnahkan. Wes, angel. Karena pengadilan Prancis belum menerima dokumen apapun dari pemerintah Korea maupun kedutaan Korea di Prancis, masa tahanan Jonghyun pun ditambah 4 bulan lagi. Ya, dokumennya aja telah dirombeng Pak Hakim. Sementara itu, Jongbi membawa putrinya ke taman bermain. Senang rasanya hati Yerin. Dan sambil memberikan sesuatu, Yerin bilang
dia nggak perlu hadiah ulang tahun. Yerin hanya ingin ayah. Dalam perjalanan kembali ke penjara, Jonghyun dibawa ke sebuah ladang. Ternyata dia akan disantap oleh kepala sipir. Duh, iki ajar-ajar. Di saat akan disantap, sebuah mobil menghampirinya. Kesempatan itu tidak disia-siakan Jonghyun meminta tolong, dan dia pun kabur karena akan disantap. Namun, kepala sipir justru melapor ke pihak kepolisian jika Jonghyun melarikan diri dari mobil tahanan. Beralih di mana Jonghyun melarikan diri hingga ke pantai. Jonghyun pun tertangkap, dan Jonghyun pun dikurung di sel khusus. Beberapa hari kemudian, Jonghyun dipindah lagi ke sel utama dalam kondisi tak bertenaga. Waktu berlalu dengan sangat lambatnya. Jongbi mendapat kabar dari istrinya jika dia bebas bersyarat sambil menunggu persidangan. Jongbi pun berjuang sendiri. Dia demo tunggal di depan kedubes Perancis di Korea untuk mencari keadilan. Dari website yang dibantu temannya, demo tunggal yang dilakukannya mendapat dukungan masyarakat luas dan telah diketahui oleh kedubes Perancis di Korea. Karena mendapat tekanan dari negaranya, staf kedutaan datang ke rumah tahanan. Bukannya memberi bantuan hukum, justru menakut-nakuti Jonghyun, dan gak akan ada sidang pengadilan. Saat akan pulang, Jonghyun ditinggali uang 2 lembar 50 euro. Namun uang itu pun dikembalikan lagi. Duh, iki sudah ndelesep sik dindelep nih. Oke, lanjut. 1,5 tahun telah dilaluinya. Jonghyun ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dia dilarikan ke rumah sakit. Berpindah ke kondisi Jongbi. Di saat ada konferensi pers, Jongbi yang berada di gedung tersebut tak dihiraukan oleh satu staf. Jongbi menyiramkan bensin ke sekujur tubuhnya. Mungkin mau menarik perhatian atau emang mau bunuh diri kali ya. Namun, tindakannya digagalkan oleh staf kedubes dan aksinya pun terliput oleh awak media. Walau akibat aksinya dia ditahan. Entah berapa hari dia ditahan. Begitu bebas, Jongbi disambut oleh sahabatnya yang selama ini mensupportnya dan diperkenalkan kepada seorang produser. Sang produser pun menawarkan diri untuk ke penjara Martinique bersamanya dan meliput kisah tragis istrinya. Dan terjadilah pertemuan yang mengharukan yang juga diliput oleh produser itu. Dalam suasana haru, Jongbi menunjukkan video putrinya yang direkamnya beberapa bulan lalu. Jongbi berpamitan ke istrinya dan balik ke Korea. Jongbi dan reporter menemui kedutaan Korea yang ada di Perancis. Mereka menanyakan perihal dokumen yang dikirim pengadilan Korea ke mereka. Saat diminta surat terima, kepala kedubes dan seluruh staf kelabakan dan tidak menemukan dokumen yang diminta. Yo, kena saya gitu. Oke, lanjut. Jongbi pun marah karena dokumen yang diminta nggak ketemu. Kedubes sempat melarang kameramen, namun tak dihiraukannya. Dari hasil liputan, gemparlah dunia website. Cuitan netizen, serta warganet dan dukungan moral mengalir untuk Jonghyun. Oke, lanjut. Akibat pemberitaan yang tiada henti, kepala dan asisten kedubes Korea dipindah tugaskan ke Timur Tengah. Yes. Dan kasus Jonghyun pun disidangkan setelah menunggu 24 bulan lamanya. Dia didampingi oleh pengacara dan penerjemah. Dalam sidang, segala tuntutan, dakwaan, serta pembelaan pun dilontarkan. Di akhir sidang, Jonghyun diberi kesempatan berbicara oleh Pak Hakim. Sambil meneteskan air mata, dia mengatakan, "Aku ingin pulang."
Dan putusan pengadilan pun memutuskan bahwa Jong-yeon dihukum 1 tahun penjara. À 1 an d'emprisonnement. Yes, otomatis dia bebas ya Dulur, sebab sudah 2 tahun dilaluinya tanpa persidangan. Benar-benar perjuangan tanpa kenal lelah. Di akhir film, hari yang dinanti-nanti telah tiba. Saat tiba di bandara Korea, sambil menenteng boneka kesukaan Yerin, Jong-yeon disambut oleh pendukungnya. Namun, Yerin tampak malu dan bingung. Setelah diberi pengertian, Yerin pun menghampiri ibunya dan mengatakan, "Benarkah ini ibuku?" Dan film pun buyar. Film ini diangkat dari kisah nyata. Sutradara Pang Un-jin mengaku tertarik membuat film ini setelah membaca artikel tahun 2004 tentang ditangkapnya seorang perempuan Korea di Orly Airport karena ketahuan membawa narkoba. Jong-yeon menghabiskan waktu selama 765 hari di Prancis tanpa pengadilan.